1. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat mengambil spesimen darah di laboratorium? A. Menandai spesimen dengan label. B. Memastikan identitas pasien. C. Mencuci tangan. D. Memilih alat pengambil spesimen. E. Menyimpan spesimen di lemari pendingin. Sebelum mengambil spesimen, langkah pertama adalah memastikan identitas pasien untuk mencegah kesalahan identifikasi spesimen. 2. Verifikasi pengendalian mutu internal dalam laboratorium dilakukan untuk A. Memastikan hasil pemeriksaan selalu sesuai dengan standar. B. Mempercepat proses pemeriksaan. C. Mengurangi biaya operasional laboratorium. D. Meningkatkan jumlah pemeriksaan. E. Menghindari kesalahan administratif. Verifikasi IKC bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas hasil tetap terjaga. 3. Manajemen kualitas laboratorium harus mencakup pengawasan terhadap A. Penggunaan peralatan yang tidak efisien. B. Pengendalian biaya laboratorium. C. Kualitas hasil uji dan kinerja staf. D. Peningkatan jumlah sampel yang diperiksa. E. Semua hal yang terkait dengan biaya. Manajemen kualitas laboratorium mencakup pengawasan terhadap kualitas hasil uji, kinerja staf, serta prosedur operasional standar untuk memastikan pelayanan yang optimal. 4. Salah satu cara untuk meningkatkan sistem pelayanan laboratorium adalah dengan A. Mengurangi jumlah teknisi laboratorium. B. Menggunakan teknologi terbaru untuk analisis dan pemrosesan data. C. Mengurangi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. D. Menambah biaya bahan kimia. E. Memperpanjang waktu pengiriman hasil pemeriksaan. Penggunaan teknologi terbaru dapat mempercepat proses analisis dan pemrosesan data, yang berkontribusi pada peningkatan sistem pelayanan laboratorium. 5. Pemeriksaan hemostasis biasanya melibatkan pemeriksaan berikut, kecuali A. Waktu perdarahan. B. Waktu protrombin. C. Aktivitas faktor pembekuan. D. Hemoglobin. E. Waktu tromboplastin parsial teraktivasi. Hemoglobin bukan merupakan bagian dari pemeriksaan hemostasis. Hemoglobin digunakan untuk mengevaluasi jumlah sel darah merah, sementara hemostasis berfokus pada kemampuan pembekuan darah. 6. Apa yang biasanya ditemukan dalam feses pada infeksi parasit? A. Sel darah merah. B. Cacing atau telur parasit. C. Kadar glukosa yang tinggi. D. Kadar albumin yang rendah. E. Sel darah putih. Infeksi parasit dapat menyebabkan adanya telur atau cacing dalam feses, yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan mikroskopik pada feses. 7. Salah satu pemeriksaan imunologi yang digunakan untuk mendeteksi alergi adalah A. Tes tuberkulin. B. Tes patch atau skin test. C. Tes fungsi paru. D. Tes PCR. E. Tes hemoglobin. Tes kulit atau patch test digunakan untuk mengidentifikasi alergi terhadap bahan tertentu, seperti makanan atau obat-obatan, dengan mengamati reaksi kulit terhadap alergen. 8. Salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan mikroskopik preparat untuk mendiagnosis tuberkulosis adalah A. Pewarnaan Gram. B. Pewarnaan Ziel-Nielsen. C. Pewarnaan hematosilin eosin. D. Pewarnaan Wright. E. Pewarnaan Giemsa. Pewarnaan Ziel-Nielsen digunakan untuk mendeteksi bakteri tahan asam, BTA,
yang merupakan karakteristik dari Mycobacterium tuberculosis, penyebab tuberkulosis. 9. Apa peran utama mikroskop dalam histoteknologi? A. Untuk mengiris jaringan menjadi bagian tipis. B. Untuk mengawetkan jaringan. C. Untuk menganalisis dan mengamati preparat jaringan yang telah diproses. D. Untuk mendeteksi bakteri dalam jaringan. E. Untuk menilai fungsi hati. Mikroskop digunakan dalam histoteknologi untuk menganalisis preparat jaringan yang telah diproses dan diwarnai, memungkinkan ahli patologi untuk mengamati struktur seluler dan mendeteksi kelainan. 10. Apa yang dimaksud dengan teknik identifikasi asam nukleat dalam diagnostik molekuler? A. Menemukan bakteri dalam darah. B. Mendiagnosis kanker melalui pengujian DNA. C. Mengidentifikasi urutan DNA atau RNA untuk mendeteksi patogen atau kelainan genetik. D. Mengidentifikasi jumlah protein dalam sampel. E. Memperbanyak salinan DNA untuk analisis. Teknik identifikasi asam nukleat bertujuan untuk menganalisis urutan DNA atau RNA yang dapat digunakan untuk mendeteksi patogen atau kelainan genetik, seperti dalam diagnosis infeksi atau penyakit genetik.